Jijik kali saya. Boleh nggak makan daging babi, Baga? Boleh nggak? Haram nggak daging babi? Di kitab Haram nggak? kau aja, Daging di babi kitab haram kau aja haram. Haram di kitab kau. Daging babi haram nggak? Di Bible haram itu daging haram babi. nggak? Saya tanya sama Ustaz. Haram di Bible. Haram nggak? Haram nggak? Di kitab kau aja haram di Bible. Kalau terpaksa? Kalau terpaksa Ah, haram nggak, Baga? haram juga, tetap haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu video yang menurut saya kocak banget terkait tentang diskusi Ustadz Yusuf PI dengan salah seorang Kristen yang kemudian menampilkan daging babi, kawan-kawan sekalian. Ya, sungguh nekat yang nyata dan ya artinya membuat Yusuf PI, teman-teman sekalian, kejang-kejang dan juga pada akhirnya berbohong. Nah, kali ini saya akan bahas itu, teman-teman sekalian. Apakah ya babi ini haram untuk orang Kristen atau tidak? Ya kan? Ini penting untuk kita belajar bersama-sama, kawan-kawan sekalian, sehingga kita tidak dibodoh-bodohi oleh ustadz-ustadz ini. Ya, kalau Islam itu kan selalu berpatokan kepada kitab Taurat Musa. Itu di mana? Di dalam Imamat pasal 11. Dan apakah hanya babi di situ yang diharamkan oleh Tuhan melalui Musa? Atau justru ada hal-hal lain, binatang-binatang yang lain yang justru diemban, dimakan maksud saya ya, oleh teman-teman muslim. Nah, teman-teman sekalian, sebelum itu saya mengajak kita dulu untuk simak diskusi mereka berikut ini. Nggak ada halal-halal yang mau terpaksa, ya mau terpaksa tetap haram daging babi, nggak mengubah jadi halal. Hah? Ah, betul, yakin? Berarti bertentangan lah, Baga. Iya. Katanya asal jangan mati, boleh makin makan babi, boleh. Lah, boleh. kalau di dalam Al-Quran itu, kalaunya supaya jangan mati, dimakan aja itu daging babi, bukan berarti daging babinya jadi halal. Boleh. Nggak ada. Nggak ada. Iya, tapi boleh. Oke, jadi teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dari diskusi Ustadz Yusuf PI dengan salah seorang Kristen. Nah, ini menarik sekali. Di mana Ustadz Yusuf PI itu ya tentu dia berbohong begitu ya, bahwa Islam itu tidak boleh makan daging babi walaupun dalam terdesak gitu ya. Dia berusaha mengabulkan itu, tapi begitu teman Kristen itu mengatakan bahwa, tapi bagaimana kalau dikasih pilihan begitu ya, hidup dan atau mati begitu ya. Jadi tetap dia ngotot itu tetap haram gitu ya. Tapi kan dimakan. Nah, ini ketidakkonsistenan daripada ajaran Islam itu. Dan juga ya menurut saya ini adalah sikap munafik terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh umatnya. Tapi salah satu ustaz kondang yang berkata begini, kalau diperhadapkan dengan dua pilihan, makan daging babi atau mati gitu. Tapi jangan pilih mati katanya, tapi pilih makan daging babi begitu ya. Karena kalau tidak ada makanan lagi. Dan ini sesuatu hal yang sangat lucu ya. Dan tidak ada dalil Al-Quran yang menjelaskan alasan mengapa itu daging babi haram, kawan-kawan sekalian. Beberapa profesor ya, dan juga ya cendekiawan muslim itu mengatakan bahwa tidak ada dalil yang benar-benar melarang untuk makan daging babi itu gitu ya. Nah, ini sangat menarik. Ustadz Yusuf PI merujuk kepada Alkitab. Dia berkata bahwa di Bible-mu saja itu haram. Di kitabmu saja haram, begitu katanya. Nah, kawan-kawan sekalian, dalam Imamat pasal 11, ya, itu sebenarnya tidak bicara tentang haram atau halal. Tetapi berbicara boleh atau tidak boleh. Makanya dikatakan begini di dalam Imamat pasal 11. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah piak atau dari yang berkuku belah. Perhatikan, tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan. Tidak boleh dan boleh gitu ya. Yang pertama adalah unta. Unta itu nggak boleh dimakan. Tapi Islam makan dah ya.
Nanti tolong ya teman-teman muslim jelaskan ya. Daging onta itu dimakan enggak? Lalu kencing onta apalagi coy. Ustadz Yusuf kena ya. Apalagi kencingnya. Tapi diminum enggak oleh umat Islam? Diminum guys. Ustadz juga minum itu ya. Walaupun enggak semua ya. Walaupun enggak semua. Lalu teman-teman sekalian. Ada yang satu lagi ya. Dikatakan karena memang memamah biak katanya. Tapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Nah, dikatakan haram itu bagimu untuk kamu jangan makan gitu. Karena itu tidak boleh. Ya, itu yang harus dicatat itu. Ya. Itu tidak boleh. Ya. Berikut, juga pelanduk. Ya, pelanduk itu tidak boleh dimakan. Karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lalu juga kelinci, ya. Siapa yang makan daging kelinci? Ya. Demikian juga kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lalu yang keempat, kawan-kawan sekalian. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Kalau teman-teman akan membaca selanjutnya, ya misalnya ayat 9 dan seterusnya, misalnya ayat 9 ya, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup dalam air. Yang boleh, ya perhatikan, bukan yang haram dan halalnya, tapi yang boleh atau tidak bolehnya. Perhatikan ayat 9. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air. Saya mau tanya. Ikan lele Ustaz Yusuf makan enggak? Pasti makan. Bahkan doyan gitu ya. Umat Islam itu makan ikan lele. Padahal tidak bersisik kawan-kawan sekalian. Itu kalau bicara tentang haram menggunakan kitab Musa. Ya itu haram. Nggak boleh Islam makan coy. Ya. Tapi kenyataannya Islam melanggar. Nah, bagaimana dengan babi? Ada enggak alasan ya kenapa babi itu tidak boleh dimakan di dalam agama Islam? Ada enggak ayat Al-Qur'annya? Ya, silakan ya teman-teman muslim tuh silakan mengkomentar di sini gitu ya. Nah, kawan-kawan sekalian saya akan jabarkan hal ini. Kenapa sebenarnya Imamat 11 ini dimunculkan kawan-kawan? Ya. Karena apa? Karena memang Musa pada waktu itu ya sedang menguduskan ya bersama dengan pendampingnya yaitu ada saudaranya Harun dan Miriam kawan-kawan sekalian. Mereka berpusat untuk menguduskan umat Tuhan sesuai dengan apa? Perintah Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi Yahweh. Ya, itu yang harus dicatat Ustadz karena Allahmu dengan Tuhannya Musa itu beda. Sementara Anda menggunakan kitab Musa nggak nyambung Ustadz. Baik, kita lanjutkan. Jadi mereka dilarang memakan hal ini supaya mereka tahir, supaya mereka kudus adanya, mereka tidak tercemar. Kenapa? Di zaman mereka ini, zaman Musa ini, ada banyak orang-orang ya yang tidak mengenal Allah. Yang menyembah berhala-berhala kawan-kawan sekalian. Misalnya ya kita lihat Yesaya 66 ayat 17 misalnya. Dikatakan begini kawan-kawan. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya. Yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus serta semuanya akan lenyap sekaligus, demikianlah firman Tuhan. Nah ayat ini kenapa? Karena ada orang-orang yang percaya Tuhan. Ya, dalam ayat 16-nya, sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Ya, jadi artinya begini, ada orang-orang yang memang menguduskan dan mentahirkan dirinya itu kepada pemujaan dewa-dewi. Dan mereka itu ciri khasnya apa teman-teman sekalian? Mereka pemakan daging tikus, daging babi begitu ya. Kemudian ya artinya makanan-makanan yang tidak bagus seperti tadi ikan lele dan ikan-ikan ya yang tidak bersisik dan tidak bersirip yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga kemudian pada akhirnya Tuhan itu memberitahukan itu kepada Musa kawan-kawan sekalian. Lalu kawan-kawan, hukum dalam perjanjian lama ini juga ya itu kan tidak diperuntukkan untuk orang-orang Kristen. Ya, kepada bangsa-bangsa lain. Ini aturan-aturan yang diberikan kepada orang-orang Yahudi. Mari kita melihat teman-teman sekalian, Mazmur ya.
147, kita lihat ya, 147 ayat yang ke-19. Perhatikan baik-baik, saya akan baca. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi ini semua hanyalah ditunjukkan kepada orang-orang Israel. Ya. Sampai sekarang itu, ya, mereka punya warung-warung itu ini layak dimakan atau tidak layak dimakan gitu. Bukan masalah haram kalau Anda mau perhatikan. Lalu teman-teman sekalian, bagaimana dengan kita orang-orang Kristen? Apa yang merupakan ajaran Yesus kepada kita? Adakah ayatnya Yesus pernah melarang jangan makan babi? Kalau ada, saya hari ini Ustaz Yusuf, saya akan juga syahadat kepada Anda. Saya akan ikut Anda deh. Ya. Perhatikan baik-baik. Yesus tidak pernah mengajarkan. Untuk apa? Untuk tidak makan babi. Tapi apa dikatakan Yesus dalam Matius 15 ayat 11, kawan-kawan? Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi yang masuk dalam mulut, masuk ke perut, lalu dibuang ke jamban, ya kan, dibuang ke WC, Ustaz. Ya, sementara yang keluar dari mulut, iri hati, kebencian, caci maki, gitu, kata kotor, penghujatan, itulah yang menajiskan orang, Ustaz. Ya, jadi soal makanan dan minuman itu tidak ada yang haram-haramnya. Ya, bergantung pada kesehatan Anda saja. Kemudian, Roma 14 ayat 3 dikatakan, siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Paham ya sampai di sini ya? Ya. Kemudian teman-teman sekalian, Roma 14 ayat 17 juga katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulannya adalah, larangan makan babi, makan ikan lele, kelinci tadi, pelanduk, unta, itu adalah dikhususkan, lebih khusus ini, kepada bangsa Israel, ya, keturunan Yakub. Bagi kita orang-orang Kristen yang hidup dalam Yesus Kristus, tidak hidup berdasarkan hukum Taurat ini. Ya, tidak hidup. Ini kan hukum seremonial. Itu kita tidak ikut di situ, teman-teman sekalian. Kita ikut apa yang merupakan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ya, mari kita makan daging babi. Itu daging paling enak. 25 Desember itu biasanya hari potong babi sedunia. Saya bahas ini, teman-teman sekalian, ya, hampir 1 juta penonton itu di FB Pro saya gitu ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, ya silakan ya, terkait tentang apa yang menjadi larangan bagi Islam, silakanlah itu. Karena dalam Roma 14 ayat 3 tadi, kita tidak boleh menghina mereka juga. Tidak boleh juga melarang mereka juga. Kalau mereka memang tidak makan, ya udah, nggak usah dipaksakan. Begitu ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.